Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hidayati, saya guru IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Ini materi di kelas 8. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, Ibu berharap kamu dapat menjelaskan kegunaan makanan bagi tubuh. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan tentang bentuk makanan sehat. Yang ketiga, kamu dapat mendeskripsikan saluran pencernaan pada manusia. Yang keempat, kamu dapat mendeskripsikan sistem pencernaan serta keterkaitannya dengan sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan penggunaan energi makanan. Dan yang kelima, kamu dapat menjelaskan perbedaan antara pencernaan mekanis dan kimiawi. Kita bahas materi yang pertama, yaitu makanan. Apa fungsi makanan bagi tubuh? Yang pertama, makanan berfungsi sebagai sumber energi. Yang kedua, sebagai bahan kerangka biosintesis atau komponen penyusun sel dan jaringan tubuh. Dan yang ketiga, sebagai nutrisi esensial untuk membantu fisiologi tubuh. Nah, pada makanan ada 6 jenis nutrisi yang paling penting, yaitu yang pertama kita bahas ada karbohidrat. Karbohidrat itu sumbernya dari zat tepung. Ini ada gambarnya, contohnya nasi, roti, jagung, kentang, ubi, dan lain sebagainya. Karbohidrat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh. Fungsinya berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan energi sekitar 4 kilokalori. Nah, karbohidrat diserap oleh tubuh dalam bentuk molekul gula yang sederhana yang disebut dengan glukosa. Jika tubuh kita kelebihan karbohidrat, maka karbohidrat itu akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati, dan yang kedua dalam bentuk lemak yang terletak di bawah jaringan kulit, ginjal, dan di sekitar perut. Makanya kalau orang yang gemuk itu kalau kita pegang kulitnya terasa tebal, disebabkan oleh apa? Disebabkan di bawah jaringan kulitnya itu terdapat lemak. Lemak itu adalah karbohidrat yang berlebih disimpan di jaringan kulit. Namun jika tubuh kita kekurangan karbohidrat, maka tubuh kita akan terlihat kurus, lemah, semangat kerja dan belajar menurun, dan daya tahan tubuh terhadap penyakit akan berkurang. Kemudian kita bahas yang kedua, nutrisi yang kedua yaitu protein. Protein itu sumbernya ada 2, ada protein hewani. Hewan itu berasal dari hewan. Ini ada gambar, kamu bisa lihat contohnya daging, telur, susu, dan keju. Kemudian protein yang kedua berasal dari nabati atau protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya ini ada kacang-kacangan, misalnya kacang hijau, kacang merah, dan kedelai. Fungsi protein bagi tubuh sebagai komponen struktural. Artinya, sebagai komponen yang membangun tubuh dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Dan yang kedua sebagai fungsional atau proses biokimia sel seperti hormon dan enzim. Dalam proses pencernaan, protein akan diubah menjadi molekul yang kecil disebut dengan pepton yang akan diubah atau dipecah oleh enzim pepsin. Kemudian menjadi asam amino dan enzim oleh enzim tripsin. 1 gram menghasilkan energi sebesar 17 kilojoule. 1 gram protein akan menghasilkan energi pada tubuh kita sebesar 17 kilojoule. Kekurangan protein dapat menyebabkan busung lapar. Kemudian nutrisi yang ketiga yaitu lemak. Lemak itu sama dengan protein, sumbernya ada 2, ada lemak hewani yang berasal dari hewan. Ini contohnya ada daging, mentega, susu, ikan basah, dan telur. Ini kamu bisa lihat gambarnya.
Kemudian sumber lemak yang kedua yaitu lemak nabati, lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya biji-bijian, kulit buah dan buah. Lemak pada tubuh berfungsi sebagai cadangan energi dan sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lemak akan disimpan di bawah kulit dan setiap 1 gram lemak akan menghasilkan energi sebanyak 9 kilokalori atau 38 kilojoule. Lanjut nutrisi yang keempat yaitu vitamin. Vitamin bagi tubuh berfungsi sebagai komponen koenzim dan mempertahankan daya tahan tubuh. Vitamin dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama vitamin yang larut dalam air, terdiri dari vitamin B dan vitamin C. Ini kamu lihat ada gambar, Ibu perlihatkan gambar, ini adalah sumber-sumber dari vitamin. Nah, vitamin yang larut dalam air tadi adalah vitamin B dan C. B itu sumbernya dari hati, keju, telur, dan susu. Dan vitamin C itu sumbernya dari jeruk, tomat, cabai hijau, cabai merah, dan lain sebagainya. Kemudian vitamin yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam lemak, terdiri dari vitamin A. Vitamin A itu sumbernya susu, mentega, minyak ikan. Vitamin D sumbernya dari hati dan ikan. Kemudian vitamin E bersumber dari kuning telur, daun selada, dan minyak sayur, kecambah. Dan vitamin yang larut dalam lemak yang terakhir adalah vitamin K. Itu sumbernya dari bayam dan sayuran hijau. Lanjut, nutrisi yang kelima yaitu mineral. Mineral bagi tubuh berfungsi sebagai proses pembangun sel, membantu reaksi kimia tubuh dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh serta pembentukan dan pemeliharaan tulang. Contoh mineral. Ini kamu bisa lihat tabel, ada contoh mineral. Contohnya yang pertama kalsium. Sumbernya susu, keju, sayur, dan sereal. Fungsinya sebagai pembentukan darah, gigi, dan tulang serta kontraksi otot. Mineral yang kedua contohnya zat besi, sumbernya hati, sayuran hijau, daging, dan kismis, berfungsi sebagai produksi hemoglobin. Mineral yang ketiga ada yodium, sumbernya ikan laut, garam, dan garam yang beriodium, fungsinya sebagai bagian hormon tiroksin dan mengatur metabolisme. Kemudian ada magnesium, sumbernya sayuran hijau, daging, dan kentang, fungsinya kofaktor enzim, metabolisme dari karbohidrat. Kemudian ada fosfor, sumbernya susu, daging, telur, dan sayur, fungsinya pembentukan tulang dan gigi. Kemudian ada kalium, sumbernya pisang dan sayuran, berfungsi sebagai pengiriman impuls pada saraf. Dan contoh mineral berikutnya adalah natrium, sumbernya garam dapur, sayuran, berfungsi sebagai perambatan impuls saraf dan keseimbangan osmotik. Kita lanjut, nutrisi yang keenam, yang terakhir adalah air. Kurang lebih 85% dari tubuh kita terdiri dari air. Air dapat diperoleh dari air yang kita minum, air mineral yang kita minum, buah yang kita makan, dan sayur-sayuran. Air itu berfungsi sebagai bahan utama sel, sebagai pelarut, dan sebagai pengatur suhu tubuh. Jika tubuh kita kekurangan air atau dehidrasi, maka akan dapat menyebabkan organ-organ tubuh kita berkurang fungsinya. Nah, makanan sudah selesai, sekarang kita bahas bagaimana makanan itu dicerna di dalam tubuh kita. Kita masuk materi yang kedua yaitu sistem pencernaan pada manusia. Alat pencernaan kita terdiri dari, ini kamu bisa lihat gambar, yang pertama ada rongga mulut. Nanti di rongga mulut itu ada kelenjar ludah, kemudian ada kerongkongan, ada lambung, dan pencernaan kita nanti dibantu oleh pankreas dan hati. Kemudian ada usus halus, kemudian ada usus besar, dan yang terakhir anus. Kita bahas alat pencernaan kita yang pertama yaitu rongga mulut. Di rongga mulut ada 3 macam alat pencernaan, yaitu yang pertama gigi. Gigi berfungsi sebagai alat pencernaan secara mekanik. Nah, secara mekanik
Ada 3 macam gigi pada manusia, yaitu yang pertama gigi seri, fungsinya untuk memotong makanan. Ada gigi taring, berfungsi untuk mengoyak dan merobek makanan. Kemudian ada gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Ini kamu bisa lihat gambar dari struktur gigi. Gigi terbentuk dari tulang gigi yang disebut dengan dentin. Struktur gigi terdiri dari, ini ada kamu bisa lihat gambar, terdiri dari yang pertama mahkota gigi. Mahkota gigi itu yang paling atas, gigi kita yang terlihat berwarna putih. Kenapa? Karena dilapisi oleh enamel yang tersusun dari kalsium, fluor, dan fosfat. Kemudian bagian yang kedua yang ada di rongga mulut adalah kelenjar saliva. Ada 3 kelenjar pada saliva pada mulut kita. Itu yang pertama kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Kelenjar saliva mengeluarkan air liur atau air ludah. Pada air liur kita itu terdapat enzim, namanya enzim pitialin atau amilase, yang berfungsi sebagai pengubah amilo menjadi maltosa, mengubah zat tepung menjadi gula. Nah, proses pencernaan yang dibantu oleh enzim pitialin dalam rongga mulut ini disebut dengan proses pencernaan secara kimiawi. Makanya makanan yang kita kunyah, karbohidrat yang kita kunyah lama-kelamaan di mulut akan terasa manis ya. Itu karena ada pencernaan secara kimiawi. Kemudian kita lanjut, alat yang ketiga yang ada di rongga mulut yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk mengatur makanan agar mudah dikunyah dan membantu menelan makanan yang berbentuk bolus ke paring. Kemudian lidah itu juga sebagai indera perasa. Ini kamu bisa lihat gambarnya. Pada pangkal lidah berfungsi sebagai merasakan pahit, tepi lidah berfungsi sebagai perasa asam dan asin, dan ujung lidah berfungsi untuk merasakan manis. Alat pencernaan yang berikutnya yaitu paring. Makanan yang sudah dicerna di rongga mulut maka akan masuk ke paring. Paring itu merupakan saluran memanjang dari belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Pada pangkal paring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis yang berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring. Ketika kita mengunyah, maka epiglotis itu akan tertutup sehingga makanan kita itu langsung masuk ke kerongkongan, tidak menyimpang ke tenggorokan. Makanya pada saat kita makan, orang tua kita sering bilang, makan jangan bicara. Kenapa? Pada saat kita makan sambil berbicara, nanti katup epiglotis akan terbuka sehingga saluran pernapasan terbuka, nanti makanan itu menyenggol saluran pernapasan atau laring, itulah yang menyebabkan nanti kita bisa tersedak. Nah, kemudian dari paring makanan itu akan menuju ke rongkongan atau esofagus. Esofagus berbentuk tabung lurus, berotot lurik dan berdinding tebal. Esofagus melakukan gerak meremas-remas makanan kemudian mendorong, itu disebut dengan gerak peristaltik. Makanan tadi berbentuk bulatan atau lobus didorong oleh esofagus masuk ke alat berikutnya yaitu lambung. Lambung berfungsi sebagai alat pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Lambung mencerna secara mekanik yaitu berkontraksi untuk mengaduk-ngaduk bolus, ya, kemudian memecahnya secara mekanik. Ini disebut pencernaan secara mekanik pada lambung. Pertama diaduk-aduk kemudian dipecah, ya, kemudian mencampurnya dengan asam lambung karena lambung itu dinding lambung menghasilkan HCl. Fungsinya untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim. Pada lambung terdapat beberapa enzim, yaitu yang pertama ada enzim pepsin, fungsinya mengubah protein menjadi pepton, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Nah, pencernaan yang dibantu oleh enzim di dalam lambung ini disebut dengan pencernaan secara kimiawi. Nah, setelah selesai proses pencernaan secara kimiawi dalam lambung,
makanan tadi dalam bentuk bolus berubah bentuknya menjadi bubur susu atau bubur yang berwarna kekuningan yang disebut dengan chymus. Nah, chymus ini akan masuk ke alat pencernaan yang berikutnya, yaitu usus halus. Usus halus mempunyai 3 bagian, yaitu 1 usus 12 jari disebut dengan duodenum. Kamu bisa lihat gambarnya ya. Duodenum itu gambar usus halus yang menuju langsung atau berhubungan dengan lambung, ya, itu duodenum. Kemudian usus tengah ini yang berwarna biru di bawah duodenum disebut dengan jejunum. Kemudian ada usus ileum atau disebut dengan usus penyerapan. Ini gambarnya kamu bisa lihat yang berwarna hijau, ya. Nah, pada lubang duodenum duodenum ini berhubungan langsung dengan saluran pankreas. Pankreas itu alat pencernaan yang membantu pencernaan dengan cara menghasilkan enzim. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas terdiri dari enzim tripsin, kemudian ada amilase, ada lipase. Nah, enzim ini masuk ke dalam duodenum, ya, membantu proses pencernaan secara kimiawi di duodenum. Tripsin berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Amilase berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa, dan lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, ini terjadi di duodenum. Kemudian saluran berikutnya yang berhubungan langsung dengan duodenum yaitu saluran empedu. Saluran empedu berfungsi untuk mengalirkan cairan empedu. Ini kamu bisa lihat gambarnya ya, langsung ke saluran empedu ini langsung ke duodenum, menghasilkan cairan empedu. Fungsinya untuk mengemulsi lemak yang ada di sistem pencernaan pada duodenum. Kemudian setelah dicerna di duodenum secara kimiawi, zat makanan itu masuk ke usus yang berikutnya yaitu jejunum, ya. Di jejunum ini terjadi pencernaan secara kimiawi yang terakhir sebelum zat makanan itu diserap. Karbohidrat dirubah menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, ya. Kemudian dari jejunum makanan itu masuk ke ileum. Di ileum, ya, terdapat jonjot usus halus disebut dengan pili. Nah, pili ini banyak mengandung pembuluh darah dan kapiler dan pembuluh getah bening. Setiap jonjot terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan mikropili. Jadi pili itu ada bagiannya lagi, mikropili namanya ya, mikropili. Nah, pili dan mikropili ini menyebabkan permukaan usus halus menjadi sangat luas sehingga zat-zat makanan dapat terserap dengan cepat. Jadi zat makanan itu diserap dengan cepat. Setelah diserap oleh pili dan mikropili, ya, masuk ke dalam pembuluh darah. Makanan itu masuk ke dalam pembuluh darah. Kenapa? Karena di dinding pili tadi itu ada pembuluh darah, ya. Kemudian setelah masuk ke pembuluh darah, makanan itu akan diedarkan oleh plasma darah atau cairan darah ke seluruh tubuh sampai ke sel-sel tubuh. Nah, ini nanti masuk ke sistem transportasi pada manusia. Kita masuk ke alat pencernaan yang terakhir, yang kelima, yaitu usus besar. Bahan makanan yang tidak terserap di usus halus maka akan menuju ke usus besar. Usus besar terdiri dari usus buntu, usus yang menaik ascending colon, bagian yang mendatar transverse colon, dan bagian yang menurun disebut dengan descending colon, dan berakhir pada anus. Usus besar berfungsi mengatur kadar air sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali mikroorganisme seperti Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh, dan hasil pembusukannya disebut dengan feses atau tinja. Feses ini akan disimpan di dalam rektum. Nah, jika sudah penuh maka akan dikeluarkan melalui anus. Jadi intinya usus besar ini berfungsi untuk, ya, membusukkan sisa-sisa makanan yang tidak terserap di usus halus.
Setelah membusuk, pembusukan makanan itu karena ada bakteri Escherichia coli, ya. Setelah membusuk masuk ke rektum dan dikeluarkan melalui anus. Nah, sampai situ selesailah proses pencernaan pada makanan. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan anak ibu semua dapat memahaminya. Dan pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang kelainan pada sistem pencernaan. Tetap semangat dan terus belajar. Kenapa? Karena Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Ilmu itu kamu peroleh dengan cara belajar. Nah, kamu dapat memperkuat imanmu dengan ilmu yang kamu miliki. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.